Shalom, Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berbagi firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang pegang kami, Engkau yang mengurapi kami, dimanapun Tuhan kami berada. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Engkau urapi kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Dan kami bisa menjalankan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dalam menjalankan firman-Mu ini. Kiranya Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu dalam membagikan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Engkau mau Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada, dan anak-anakku yang terkasih dimanapun berada, hari ini yaitu firman-Nya yang akan saya bagikan, yaitu kita akan bertumbuh dengan pikul salib kita. Kita bertumbuh dengan pikul salib kita. Kita akan buka kitab Matius 16, Matius 16 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 16. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Di sini dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini yang saya ambil adalah yang saya terima dari firman Tuhan ini, bahwa kita kalau ikut Tuhan itu nggak mudah Bapak Ibu. Kita harus melewati, yaitu satu, menyangkal diri, kedua, memikul salib kita. Memikul salib kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita buka sekarang Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka, saya bacakan ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini dikatakan di Lukas 9 ini, Tuhan mengatakan kepada mereka semua. Berarti kalau mereka semua tidak terkecuali. Kalau yang tadi di kitab Matius,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi kalau di sini, di Lukas 9, Tuhan mengatakan kepada mereka semua. Mereka semua berarti kita semua loh, Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Itu yang pertama. Kedua, memikul salibnya setiap hari. Jadi kalau kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, itu tidak terkecuali setiap hari. Bukan kalau hari ini selesai, besok kita nggak mau pikul salib kita lagi. Tidak ya Bapak Ibu. Dan mengikut aku, baru mengikut Tuhan. Jadi kita ini bertumbuh, ada dua. Satu, menyangkal diri dan memikul salib. Ya, kita pernah mendengar ada orang yang mengajak kita ikut Tuhan ya. Ayo ikut Tuhan, pasti selamat. Itu yang seringkali kalau kita orang awam, kita nggak ngerti apa-apa. Maka seringkali kita kalau ngajak orang untuk ke gereja atau untuk mengenal Tuhan, ayolah ikut Tuhan. Ayolah beribadah ke gereja. Kamu nanti tidak selamat loh. Nah, itu yang seringkali kita dengar ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tidak semudah itu kita ikut Tuhan. Ya. Atau ayo beribadah ke gereja. Biar kita ini selamat loh. Biar kita ini diberkati. Kalau kita absen atau kalau kita nggak mau ikut Tuhan, kalau kita nggak mau ke gereja, kita nggak akan selamat dan kita nggak akan diberkati. Nah, ini yang seringkali zaman dulu ya, zaman masih ada orang tua kita, orang tua saya dulu belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ada hamba Tuhan yang sering membesuk ke rumah. Lalu dia bilang, itu pada saat itu saya masih muda. Dia bilang, ayo ikut Tuhan ta. Ikut Tuhan itu loh pasti selamat. Ayo, kamu nggak ada berkat loh. Kamu nanti nggak hidup loh. Kamu nggak bisa apa-apa. Lah, orang tua saya bilang, saya dari dulu sudah bekerja. Saya dari dulu sudah mencari nafkah. Saya dari dulu bekerja sendiri. Buktinya saya baik-baik aja. Buktinya saya juga hidup. Itu sampai saya tuh ya, saya karena belum mengerti ya, apa makna dari perkataan hamba Tuhan tersebut, tapi yang saya tahu pasti hamba Tuhan ini mempunyai misi yang baik ya, karena mengajak orang tua saya untuk ke gereja, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi kalau saya bilang setiap hamba Tuhan yang mengajak setiap kita yang belum percaya kepada Tuhan, itu pasti tujuannya adalah untuk Tuhan. Pasti tujuannya supaya kita ini mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi bagi saya pasti pikirannya juga arahnya ke positif, bukan arah yang ke negatif. Jadi pasti itu arahnya yang baik, bukan yang arah asal-asalan ya Bapak Ibu. Jadi bukan salah hamba Tuhannya, bukan. Cuman kalau kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, lebih mengenal Tuhan lagi, mungkin kita mengerti kenapa sih kita kok ikut Tuhan, kenapa sih kita kok harus ke gereja, kenapa kita kok bertumbuh di dalam Tuhan, kenapa. Nah, itu baru kita mengerti ya. Atau kadangkala ada anak-anak sekolah minggu yang dibilang sama guru sekolah minggunya, kamu jangan absen. Kalau kamu absen ke gereja, kamu jadi anak nggak pinter loh. Nah, kadang namanya anak yang kritis pasti bertanya, kok bisa ya? Padahal saya di sekolah aman-aman aja, aku di sekolah nilainya juga bagus. Kenapa guru sekolah mingguku bilang seperti itu? Aku baru absen sekali aja sudah ditegur. Nah, padahal kemungkinannya
adalah guru sekolah minggu ini nggak salah, Bapak Ibu, ya. Tetapi mungkin caranya yang belum tepat. Kalau kena anak-anak yang kritis zaman sekarang, pertanyaannya pasti lebih banyak lagi, ya. Kita ikut Tuhan itu karena ingin mendapatkan keselamatan. Itu yang pasti, ya. Yang pasti orang dari awal, kenapa ikut Tuhan? Aku ingin selamat. Kenapa ingin ikut Tuhan? Aku ingin diberkati. Kenapa ikut Tuhan? Aku nggak mau hidup susah. Itu jawaban-jawaban yang sangat klise, ya. Tapi di dalam kitab Lukas 9 ayat 23 dan Matius 16 tadi ayat 24, bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang di Lukas, ya, bahwa setiap orang yang ikut Tuhan itu tidaklah mudah yang saya dapat. Satu adalah menyangkal diri. Ya, jadi harus ada dua yang kita lakukan. Satu menyangkal diri, yang kedua adalah pikul salib. Menyangkal diri apa itu? Tentang menyangkal diri. Kalau kita dibilang kita ini harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri? Apa sih artinya menyangkal diri? Bahwa kita harus mementingkan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Itu kalau kita arti daripada menyangkal diri. Jadi kita mementingkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Sedangkan manusia selalu mengutamakan kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Karena apa? Manusia lahir sudah membawa sifat-sifat yang kurang baik, yaitu sifat-sifat apa? Ego. Manusia lahir di dunia ini mempunyai sifat egois. Ego, ya, mementingkan diri sendiri. Gitu. Bagaimana manusia bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau egonya lebih tinggi daripada kepentingan Tuhan? Susah, Bapak Ibu. Kita yang diminta di sini adalah kita mementingkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Kita nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu? Saudara-saudaraku terkasih, kita ini harus meninggalkan ego kita. Sifat jelek kita, sifat buruk kita. Kita nggak bisa, kalau kita tetap membawa semau kita sendiri, ego kita sendiri, maka kita sulit, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus meninggalkan ego kita dan mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita. Dalam apapun itu. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Jadi misalnya, kalau Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku terkasih, misalnya kita sudah sibuk dalam pekerjaan, atau kita mempunyai suatu perusahaan, mungkin kita setiap hari yang kita pikirkan adalah perkembangan daripada perusahaan itu sendiri. Wah, perusahaanku hari ini mengerjakan apa ya? Perusahaanku hari ini sepi apa rame ya? Lalu karyawan-karyawanku bagaimana ya? Nah, kita nggak pernah mengingat bahwa kita punya perusahaan, kita bisa bekerja, kita bisa mempunyai suatu pabrik yang besar. Itu semua karena apa? Karena berkat Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat kita, karena kita mampu untuk memegang suatu kendali dalam suatu pabrik. Karena Tuhan sudah melihat kita ini bisa bertanggung jawab atas pabrik itu.
Bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan tahu bahwa kemampuan kita untuk mengelola pabrik itu mampu, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mampu mengelola pabrik. Ada orang yang menjadi karyawan saja. Atau ada orang yang hanya mimpin sebagai direktur saja. Tetapi dia tidak memiliki pabrik tersebut. Ada orang yang hanya kerjanya, dia hanya sebagai karyawan kasar. Karyawan yang di dalam pabrik yang hanya mengelola mesin atau menggerakkan mesin seperti itu. Tetapi itu semua adalah satu kesatuan yang sudah Tuhan taruh kepada kita. Jadi siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi manajer, siapa yang bagian keuangan, siapa yang mengelola pabrik ini, siapa yang menjalankan mesinnya, itu Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan taruh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mengerti akan perusahaan tersebut. Bukan karenanya hebat kita, Bapak Ibu. Bukan karena aku sudah uangnya banyak sampai aku bisa bikin pabrik. Hebat loh aku ini. Enggak, Bapak Ibu. Tapi semua itu karena Tuhan. Tuhan mempunyai misi kepada kita. Kalau sampai kita dipercaya untuk suatu pekerjaan yang luar biasa, haleluya, itu berarti Tuhan punya misi. Entah itu misinya apa dari Tuhan, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Maka dari itu, jika kita mempunyai suatu pabrik atau suatu perusahaan yang besar, serahkanlah pada Tuhan. Karena apa? Semua itu hanyalah titipan, Bapak Ibu. Semua pabrik yang diserahkan kepada kita, atau pekerjaan apapun yang diserahkan kepada kita, itu hanya titipan daripada Tuhan. Karena apa? Manusia di dunia ini, Tuhan minta bekerja. Bukan manusia di dunia ini hanya enak-enakan. Atau duduk manis, uang datang. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak menyuruh kita seperti itu. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk bekerja. Untuk banting tulang. Karena apa? Atas dosa-dosa kita yang kita sudah diperbuat oleh nenek moyang kita ini manusia berdosa, Bapak Ibu. Jadi bukan manusia yang enak-enakan, tapi harus bayar harga. Hidup ini bayar harga. Bukan yang enak-enakan, santai. Hidupku santai, pokoknya aku bangun tidur. Aku nanti mau masuk kerja jam berapapun terserah aku. Karena apa? Pekerjaan ini loh punyaku sendiri, milikku sendiri. Kalau kita semua menjadi malas, apa jadinya dunia ini? Nggak berkembang, Bapak Ibu. Kita di sini hidup harus menjadi garam dan terang, dimanapun berada. Saya pernah menjumpai salah satu bos, dia mempunyai rumah makan. Rumah makan ya. Rumah makan itu adalah rumah makan yang ternama di Surabaya. Lalu dia sebelum memulai pekerjaan itu, dia kumpulkan semua. Jadi sebelum rumah makan itu buka, restoran itu buka, dia kumpulkan semua karyawannya. Entah itu bagian masak, entah itu bagian pelayanan, entah itu bagian penyajian di dapur, semua dipanggil. Dan bos ini mengajak mereka semua bergandeng tangan. Untuk apa, Bapak Ibu? Berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tapi bos ini tetap memimpin atas nama Tuhan. Dia bilang pada doa itu bahwa sebelum berdoa, dia bilang sama karyawannya semua, kita ini bisa bekerja, kita ini bisa menghasilkan uang,
kita ini bisa mendapatkan berkat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita mau lakukan, ayo kita bersama-sama berdoa. Ayo kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas pekerjaan yang kita terima pada hari ini. Jadi dia selalu seperti itu. Lalu singkat cerita, kalau dia selesai apa namanya? Selesai tutup restorannya, dia juga manggil semua karyawannya. Dia ajak berdoa lagi. Lalu dia bilang sama karyawannya, kita harus bersyukur sama Tuhan. Seberapa besar yang hari ini kita terima. Seberapa besar orang-orang yang makan di tempat ini yang kita layani. Itu adalah berkat Tuhan. Wow, keren. Saya sampai rasanya saya baru ngerti itu. Pada waktu itu saya melihat juga. Ternyata bos ini menjalankan apa yang Tuhan mau. Ayo kita bersama-sama, kita bersyukur sama Tuhan ya. Jadi kita jangan mementingkan kepentingan pribadi kita. Kita harus mau menyangkal diri. Karena apa? Tuhan itu tahu dalam segala hal. Tuhan lebih mengerti kita. Karena apa? Kita ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Apa yang akan terjadi di depan kita. 1 menit di depan. 1 detik di depan. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Akan terjadi celaka, akan terjadi goncangan, akan terjadi malapetaka, atau akan terjadi musibah, akan terjadi masalah. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Amin. Jadi dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pertemanan kita, haruslah kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memproteksi diri kita. Sedetik apapun, semenit, Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Jangan sampai hidup kita diambil alih oleh iblis, Bapak Ibu. Karena apa? Sedikit ada goncangan. Jikalau kita nggak tahu, kita lemah, maka iblis akan mempergunakan kesempatan untuk menjatuhkan kita. Amin. Maka dari itu, kita harus menyangkal diri. Itu memang tidak mudah. Karena apa? Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kita harus apa? Pikul salib. Memikul salib itu artinya apa sih? Memikul salib yaitu setiap menanggung kesulitan, siap menanggung penderitaan. Kita harus siap apapun yang terjadi. Kita harus siap menanggung yang enggak enak. Kita harus siap menanggung kesulitan. Kita anak-anak Tuhan harus siap pikul salib. Karena menerima yang tidak enak itu enggak mudah. Ikut Tuhan harus terima konsekuensinya. Karena ini sangat sulit ya konsekuensi. Karena apa? Ikut Tuhan bukan asal-asalan ikut Tuhan. Ya. Kita harus hidup yang benar. Salib yang ada pada kita itu tidaklah sama. Salib pada anak-anak kita, salib pada saudara kita, salib pada orang tua kita, itu enggak sama Bapak Ibu. Semua berbeda-beda. Salibnya ada yang susah, salibnya ada yang menyenangkan. Jadi enggak sama. Kita hidup ini bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, jadi anak Tuhan hidupnya harus mau siap pikul salib. Karena apa? Pikul salib. Yesus pun juga pikul salib.
untuk kita. Yesus pikul salib itu berat loh Bapak Ibu. Sebesar apapun salibnya yang dibawa Yesus itu berat sekali. Karena apa? Dosa-dosa manusia ini sudah dia bawa semua. Lalu dia dipukul, dicambuk, dagingnya sampai tercambuk, tercukil, ya kan? Diludahin, Yesus cerca, difitnah, sakit rasanya. Karena apa? Yesus mau pikul salib. Karena Yesus tahu inilah jalan satu-satunya, ya kan? Untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Yesus ingin selamatkan. Karena apa? Itu adalah perintah daripada Bapanya yang di surga. Yesus taat. Yesus nggak mau. Yesus nggak mau dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sampai di atas kayu salib, Bapak Ibu. Itu kalau kita mengenang tentang kematian Tuhan Yesus, kita harus mengenang diri kita sendiri. Maukah kita seperti Yesus itu? Yang begitu berat. Yang begitu nggak enak. Jadi kita harus siap pikul salib kita. Kadang kita menerima cercaan dari bos. Kita menerima hinaan dari teman kita. Bahkan sahabat atau bahkan teman kita yang kita kasihi. Bisa menghina kita Bapak Ibu. Kapanpun bisa. Bahkan kadang kita dibuang. Seperti anak yang terbuang. Kadang kita merasa dianiaya. Kenapa aku sama orang tuaku dianiaya? Kenapa aku sama orang tuaku dipukulin, dicerca, dibilang bodoh. Tapi kita sudah sakit hati, Bapak Ibu. Kita harus siap. Kenapa hal itu terjadi? Ya. Kalau kita ada Tuhan, kita pasti kuat. Kita menerima segala apapun yang tidak enak. Dihina, dicerca, dibuang, dianiaya, difitnah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ingatlah Tuhan. Ada Tuhan kita. Kita kuat. Kita semakin kita menerima cercaan. Semakin kita terima hinaan. Semakin kuat iman kita. Semakin bertumbuh hidup kita. Amin. Kita kuat karena apa? Semua masalah akan lewat. Kita harus lihat itu. Karena apa? Kalau kita mau pikul salib ya, kita ini enggak seberapa loh Bapak Ibu salib yang ada di kita dengan salib yang ada di Yesus. Berat di Yesus daripada di kita. Jadi kita harus ingat bahwa Yesus saja mau pikul salib kita. Kenapa kita sendiri tidak mau pikul salib kita sendiri? Amin. Jadi ingat itu, kita harus yang pertama menyangkal diri, yang kedua pikul salib. Pikul salib bagaimana? Kita harus siap menghadapi apapun, menghadapi hinaan, cercaan, bahkan kadang dari maaf Bapak Ibu, kadang ada hinaan atau cercaan atau hujatan dari saudara kita sendiri atau dari orang tua. Kita harus tetap bisa mengampuni Bapak Ibu. Kita harus tetap bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, aku mau mengampuni musuh-musuhku. Tuhan sendiri kok yang mengerti. Amin. Bukan kita manusia. Sehebat apapun kita tetap masih ada yang harus kita kerjakan.
Amin. Untuk Tuhan. Yang kedua yaitu yang tadi siap ya, pikul salib. Kedua harus setia pada Tuhan. Apapun keadaan kita ini harus setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita harus mau siap terima Tuhan. Apa adanya, harus setia, harus ikut Tuhan benar-benar. Jangan kita ini meninggalkan Tuhan sedetik, semenit, ya Bapak Ibu. Karena kondisi kita terpuruk atau kondisi kita sakit. Karena apa? Kalau kita sudah sakit hati, itu biasanya kita bisa lupa akan Tuhan. Yang kita ingat-ingat siapa? Musuh kita. Yang kita ingat-ingat siapa? Perkataan orang yang jahat. Padahal itu semua jangan diingat-ingat, Bapak Ibu. Rugi. Kita harus mengampuni mereka. Agar apa? Hidup kita ini loh, naik level. Iman kita naik level. Iman kita semakin kuat, Bapak Ibu. Ayolah, kita belajar menguatkan diri kita, ya. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan kalau tidak enak nyalahno Tuhan. Misalnya dalam kondisi yang nggak enak, Tuhan, katanya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu sayang sama aku. Tetapi aku kena masalah, aku dicerca sama saudaraku, aku dihina. Kenapa kok Tuhan nggak ada? Nah, jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan aku kok dihina? Salahkan diri kita sendiri. Karena itu salib kita, Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengampuni musuh-musuh kita. Amin. Dengan pengampunan yang kita keluarkan, Tuhan tahu. Tuhan sendiri yang akan meringankan beban kita. Amin. Dan Tuhan sendiri yang akan menaikkan level kita. Iman kita yang akan naik. Ya. Kita ini hidup seperti ujian, Bapak Ibu, di sekolah. Kalau kita sudah lulus TK, maka kita akan menghadapi SD. SD lulus, kita akan menghadapi SMP. SMP lulus, kita akan menghadapi SMA. Apakah ujiannya nggak berat? Berat. Bagi seorang anak, pasti berat. Lulus SMA, maka kita ke universitas lebih berat lagi. Lulus universitas, hadapan kita adalah masyarakat. Kita dihadapkan pada masyarakat, kita harus bisa hidup di dua kaki kita dan dua tangan kita yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Maka kita harus bisa berjalan dan kita bisa bekerja dan kita bisa menjadi garam dan terang bagi semua orang. Dan kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bukan kita menjadi orang yang malas. Tuhan, aku tahu Engkau memberkati aku. Berarti aku enak-enakan aja Tuhan. Aku malas. Buat apa aku kerja pagi, siang, malam? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita memang harus bekerja. Janganlah engkau malas. Ya. Yang ketiga, kita harus menomorsatukan Tuhan. Ya. Jika kita ingin bertumbuh atau iman kita kuat, maka kita harus bertumbuh bersama Tuhan. Menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti kita menyangkal diri. Yang keempat, mau bertumbuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita lakukan, Bapak Ibu. Apapun yang kita dengar hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, itu adalah perkenanan daripada Tuhan. Apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, dari renungan, dari khotbah, siapapun yang berkhotbah, ayo, kita harus kuat. Kita harus bisa menjalankan firman Tuhan itu. Supaya apa? Hidup kita bertumbuh.
bukan hanya bertumbuh yang biasa saja, tetapi bertumbuh imannya, kuat imannya. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah tumbang. Jadi kondisi apapun, ada badai dalam kehidupan kita, kalau kita dapat hinaan atau cercaan, kita tidak mengeluh. Ya. Tapi semua serahkan pada Tuhan. Misalnya dalam kita bekerja di perusahaan, ada orang yang tidak membayar, atau bahkan orang itu berhutang kepada kita yang luar biasa. Haleluya. Doakan Bapak Ibu orang itu. Supaya orang itu juga diberkati Tuhan. Supaya orang itu juga ada di jalan Tuhan. Supaya apa? Lancar semuanya. Pekerjaan kita juga lancar. Amin. Tapi jangan kalau ada orang yang berhutang, malah kita memaki-maki orang itu. Marah-marah sama orang itu. Itu nggak jadi berkat Bapak Ibu. Kita hidup ini bukan hanya kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi ingat, kita hidup dimanapun, kita bisa menjadi biji sesawi. Biji matanya Tuhan. Jadi kita harus bisa mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita harus bisa mendoakan orang-orang yang berhutang kepada kita. Kita harus bisa mendoakan orang-orang yang menghina kita. Orang-orang yang meremehkan kita. Selama ini mungkin orang-orang nggak melihat kita ini menjadi bos yang besar. Mungkin teman-teman kita nggak tahu siapa sih diri kita ini, nggak tahu. Doakan. Kita bisa mendoakan mereka semua. Doakan saudara-saudara kita yang selalu iri hati. Doakan saudara-saudara kita yang selalu mencerca kita. Doakan orang tuamu, wahai anak-anakku. Orang tuamu yang segala apapun. Sekejam apapun. Doakan agar mereka semua menjadi orang tua yang bijaksana. Menjadi orang tua yang ada di jalan Tuhan. Menjadi orang tua yang penuh kasih Tuhan. Amin, anak-anakku. Jangan karena orang tuamu jahat, orang tuamu galak, orang tuamu marah-marah, kamu akan menjadi anak yang liar. Tidak. Tetapi kalian semua bisa menjadi anak-anak Tuhan. Pilihan Tuhan. Biji mata Tuhan. Amin. Firman yang hidup. Firman yang hidup itu yang bisa menghidupi roh kita. Sehingga kita kuat. Baik, ya. Karena firman Tuhan itu adalah air kehidupan. Tuhan menjamin hidup kita. Maka kita harus tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Tanggung jawabnya bagaimana? Dengan menjadi biji mata Tuhan. Mau bekerja untuk Tuhan. Tidak hanya untuk kesenangan pribadi kita. Amin. Kalau kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu adalah suatu bonus Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan atas hasil kerja keras kita. Harus kuat. Kita harus bertumbuh. Bukan kalau kita punya segalanya, lalu kita menjadi orang yang sombong. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang manusia ini lupa. Sedikit aja lupa. Ayolah. Kita bangkit ya. Kita bertumbuh. Kita berlari. Nah. Ya. Kita harus kuat. Berbuah yang lebat. Menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan yang saya sharingkan ini bukan firman Tuhan yang sia-sia, Pak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang benar-benar hidup. Jadi yang pertama tadi kita diingatkan, saya membaca ini ya, Lukas 9 dan Matius tadi, Matius 16 ayat 24. Saya baca berkali-kali. Saya
menerimanya, bahwa ikut Tuhan ini nggak mudah loh Bapak Ibu. Karena apa? Ikut Tuhan harus menyangkal diri. Meninggalkan segala sesuatu yang lama atau segala sesuatu yang kurang baik di dalam diri kita ini. Banyak apa yang ada di dalam diri kita ini, kejelekan-kejelekan tuh banyak. Ya. Kadang mulut kita bisa berkata kasar. Kadang mulut kita bisa memaki-maki orang. Kadang mulut kita ini bisa menusuk orang, perkataan kita ini. Jadi kalau menurut saya sulit. Karena apa? Kita harus mementingkan kepentingan Tuhan di atas semuanya. Kadang kalau kita mungkin kalau kita melihat juga kadang kita bisa salah. Kita melihat orang mungkin dari casingnya baik-baik saja, Bapak Ibu. Tapi yang kita lihat itu hanya luarnya. Ternyata kehidupannya apa? Kehidupan yang tidak di jalan Tuhan. Seringkali menghakimi orang, seringkali marah-marah. Nah, jadi bagi saya ternyata ikut Tuhan itu berat, bukan ringan. Karena Tuhan minta 2 syarat. 1, menyangkal diri. 2, pikul salib. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Menyangkal diri aja sudah sulit. Karena apa? Kita harus mau meninggalkan ego kita. Kita harus mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh dengan benar, kita mau berakar yang kuat di dalam Tuhan, ini kita benar-benar harus menghilangkan segala egois kita. Harus kita benar-benar minta proteksi Tuhan. Harus benar-benar kita minta urapan Tuhan. Agar apa yang kita perkatakan, agar apa yang kita lihat, agar apa yang kita dengar, itu adalah dari Tuhan semua, Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan jadi manusia yang asal-asalan. Jangan jadi manusia yang asal ngomong. Tapi ayolah kita berubah, Bapak Ibu. Sulit memang. Karena apa? Sifat dasar manusia ini sudah ego. Ya. Dicubit sedikit aja sudah marah. Nggak usah sampai kita ini dipegangnya atau disiksa, dicubit itu loh, sudah sakit Bapak Ibu. Sudah kita rasanya hati kita ini mangkel, jengkel. Kenapa kamu melukai aku? Kenapa kamu menjengkelkan aku? Kenapa kamu marahin aku? Kadang seorang karyawan kalau ditegur sama bosnya, kadang sudah sakit hati Bapak Ibu. Kadang mereka merasa, aku kok disakitin ya. Nah, ada karyawan yang mengancam bosnya. Itulah manusia. Ya. Zaman sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kita berdoa. Selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Tuhan, beri aku karyawan yang baik. Beri aku karyawan yang setia. Beri aku karyawan yang takut akan Tuhan. Doakan karyawanmu. Doakan teman-temanmu. Doakan saudara-saudaramu. Doakan orang tuamu. Doakan anak-anakmu. Tuhan, kalau memang aku mempunyai anak, kalau memang aku engkau titipkan seorang anak, maka aku harus bisa mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, itu kalau dari awal kita mempunyai anak ya, kalau masih dalam kandungan kita harus sering doakan. Supaya apa? Kita ini tetap semua yang ada di sekitar kita semua, itu takut
orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang ada di jalan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Bukan orang-orang yang malah menindas kita. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua itu pikul salib itu juga berat. Karena apa? Salib di diri kita itu enggak gampang. Salib yang kita bawa itu yang salib yang berat. Saya kadang membayangkan salibnya Yesus ya Bapak Ibu. Waktu Yesus bawa salib jalan seperti itu, dicambuk, dicabik, diludahin. Saya tuh sampai rasanya hati saya, aduh sakit sekali. Kita aja kalau kena pisau, pedih sekali. Perih. Apalagi dikasih garam, tambah sakit ya. Apalagi Yesus pada waktu itu, dagingnya aja sampai lepas, Bapak Ibu. Berarti apa? Sakitnya luar biasa ya. Sakitnya bukan di hati kita aja, tapi sakitnya sampai di mana-mana, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pikul salib, apapun kejadian kita. Jadi mulai hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu dimanapun berada, anak-anakku, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau engkau mengalami hinaan, cercaan, atau bahkan kau dibuang dari keluarga, nggak dianggap keluarga, jangan sedih, tapi andalkan Tuhan. Ampuni segala musuh-musuhmu. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Ampuni semua. Karena segala pengampunan yang keluar dari mulut kita, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan meringankan beban kita. Amin. Ini nggak mudah memang. Kadang kita ngomong, ya aku ampuni orang ini. Kadang saya memberi nasihat orang, kamu harus ngampuni loh. Sudah Bu, sudah. Saya sudah mengampuni. Tapi saya nggak mau ketemu dia lagi. Saya nggak mau Bu ngomong sama dia lagi. Itu namanya bukan ngampuni Bapak Ibu. Masih mempunyai dendam. Masih mempunyai sakit hati Bapak Ibu. Ini yang gawat. Ya. Loh sudah Bu, aku ini sudah ngampuni. Ada. Saya ada seorang jemaat. Dia bersih tegang dengan saudaranya. Saya bilang, kamu nggak bisa loh hidup setiap hari kamu ketemu, tapi kamu nggak bertegur sapa, kamu nggak menyapa, kamu itu namanya nggak baik. Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Sudah Bu, saya sudah ngampuni. Saya sudah minta maaf. Kamu minta maaf ke orangnya. Sudah minta maaf. Aku juga sudah doa, sudah mengampuni. Tapi aku enggak mau Bu, ketemu lagi. Dan aku enggak mau, diajak ngomong juga enggak mau. Itu namanya tidak mengampuni Bapak Ibu. Masih punya dendam, masih punya sakit hati. Kalau kita mengampuni benar-benar, ya, memang rasa sakit hati itu enggak bisa hilang Bapak Ibu. Saya beritahu. Luka aja di dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya luka kena knalpot atau luka kena pisau, masih ada bekasnya. Garisnya itu masih ada. Tetapi luka itu tertutup, Bapak Ibu. Bukan terbuka. Bukan darahnya yang keluar. Amin. Sudah diobati, sudah. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita terluka, memang luka, pedih hati kita. Rasanya tidak enak. Tapi di sini lukanya itu bukan karena luka terus hilang begitu saja ya. Memang enggak. Masih ada bekas di dalam hati kita. Tapi kalau kita mohon pengampunan terus sama Tuhan, dan kita mau mengampuni, dan kita mau berbuat baik, maka itu lama-kelamaan akan pudar. Akan hilang. Tanda itu akan pudar dengan berjalannya waktu. Jadi kita jangan menyimpan dendam, Bapak Ibu.
Kalau kita menyimpan dendam, berarti kita mau menyimpan sampah dalam hidup kita, dalam diri kita. Bagaimana imanmu akan bertumbuh? Bagaimana kita akan mengalami pertumbuhan bersama Tuhan? Kalau kita masih menerima sampah-sampah di dalam diri kita. Sampah-sampah yang ada di dalam hati kita ini harus kita buang. Buang jauh-jauh. Jangan mau Bapak Ibu menerima sampah. Karena apa? Nggak enak, Bapak Ibu. Kalau kita penuh dengan sampah hidup kita, maka hidup kita tidak akan naik bersama Tuhan. Tidak akan naik level iman kita. Tapi kita akan stuck di tempat. Bukan Tuhan yang nggak sayang kita. Tapi kita nggak sayang diri kita sendiri. Dan kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Amin. Jadi jangan menerima sampah-sampah. Ya, kita harus mau kuat, bertumbuh, berubah hidup kita ini. Dan menjadi buah yang lebat, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Jadi firman Tuhan pada hari ini yang saya sharingkan, janganlah kita mementingkan ego kita. Haruslah kita mau menyangkal diri. Haruslah kita mau pikul salib kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, dan saudara-saudara yang terkasih, dan anak-anakku yang terkasih, ayo tetap semangat. Tetap cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perbaikilah diri kita, mumpung masih ada waktu. Karena apa? Di saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita telah menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita harus tetap semangat ya, Bapak Ibu semua, tetap cinta Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Doakan semua musuh-musuh kita. Amin. Agar kita iman kita kuat dan bertumbuh, berbuah yang lebat. Amin. Ayo saya akan bertutup dengan doa. Terima kasih Tuhanku, Bapa kami yang di surga. Kami mengucapkan syukur terima kasih pada hari ini. Hamba-Mu sudah menyelesaikan tugasmu untuk mensiarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami, dapat diterima dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku terkasih, dimanapun kalian berada, dapat mendengarkan firman ini, menjadi kuat iman kita. Dan hidup kita akan berubah, kita mau pikul salib kita mau menyangkal diri kita, dan kita akan berubah menjadi biji yang berbuah lebat dan berakar yang kuat di dalam Tuhan. Ingatlah, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. Bukan karena kehebatan kita, tetapi Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, agar kita semua menjadi biji mata-Mu yang luar biasa Tuhan. Jamalah kita semua Tuhan yang ada dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kurang semangat Engkau berikan semangat baru, yang bermasalah Engkau selesaikan masalahnya satu persatu, yang berkekurangan Engkau tambah-tambahkan, yang tidak punya pekerjaan Engkau berikan pekerjaan Tuhan, yang kurang berkat Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, Engkau pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin.